Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Jadi di pagi hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atau lebih dikenal mungkin dengan pemrograman mobile ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita akan mulai dengan pertemuan pertama yang isinya nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya akan coba share screen dulu. Ini sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dan pengenalan pemrograman perangkat bergerak. Ya, ada 5 hal yang nanti disampaikan. Ya, agendanya ada 5. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian yang kedua nanti ada kontrak kuliah, yang ketiga ada silabus, kemudian yang keempat nanti ada materi pendahuluan, ini berupa teorinya, kemudian ada praktikum pendahuluan ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum sebenarnya yang biasanya dilaksanakan di lab ya. Tapi karena secara daring maka nanti praktikumnya akan saya pandu gitu ya, saya berikan tutorial di sini. Kemudian yang kelima nanti kita ada diskusi. Selanjutnya saya ke yang agenda pertama dulu. Ya, perkenalan, mungkin banyak di antara kita juga belum saling kenal ya, karena ini ada 2 kelas gabungan ya, 459 dan 4510, maka mahasiswanya juga kalau dilihat itu sekitar 40 plus 40 ada 80 ya. Nanti cukup saya saja yang berkenalan, nanti sambil jalan saya akan bisa mengenali kalian satu persatu. Untuk semesternya ini semester berapa saja ya? 3, Pak. Semester 3 ya? 3, Pak. Ada yang semester 5 juga nggak? Ada, Pak. Ada. Ada ya? Ada yang semester 5 juga. Kemudian saya ke perkenalan dulu ya. Di sini mungkin sebelumnya sudah ada yang mengenal saya dulu di matrikulasi mungkin, ataupun kayaknya kalau di mata kuliah lain belum ya, karena biasanya saya mengajar di semester 7 dan 8. Ini untuk pemrograman perangkat bergerak itu biasanya ada di semester 5 ya. Ini ada pergeseran kurikulum, jadi di semester 3 juga ditawarkan. Ini nama saya mungkin sudah tahu juga di Syahadin ya, daftar dosen di situ, Egi Rosi Subiarto. Kemudian ini riwayat pendidikan saya mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian S1 saya di Universitas Komputer Indonesia di Bandung. Saya juga pernah magang di PT Dirgantara Indonesia ya selama 3 bulan di Bandung juga. Setelah lulus kuliah ya, 2011 itu saya ke 2012 ya. 2012 saya ke Semarang, sempat bekerja di PT Eurodesign di daerah Tambakaji. Kemudian melanjutkan S2 di Udinus ya, kurang lebihnya selama 1 tahun. Selanjutnya mendapat beasiswa 1 tahun juga di Malaysia, di
UTM ya, University Technical Malaysia. Lalu saya jadi dosen dari sejak lulus S2 itu 2014 sampai sekarang gitu ya. Nah, itu riwayat pendidikannya. Kemudian untuk kontak dosen, untuk emailnya bisa menghubungi email resmi ini ya, Egya@dsn Dinus ACID. Kemudian kalau untuk nomor WA saya kira sudah ada di grup, itu nomor saya yang bisa dihubungi baik secara Japri maupun di grup ya. Cukup WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS. Kemudian untuk ruangan dosen ya, mungkin ya sebentar lagi akan diagendakan ada tatap muka ya, mungkin sedang dibahas ya, detail-detailnya nanti harap bersabar, tapi kemungkinan ya nanti ada pengumuman lebih lanjut ya, karena sekarang juga kasusnya sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Untuk ruang dosennya mungkin nanti bisa ada di ruang H23 ya, di gedung H tentunya, yang mungkin ada beberapa yang belum pernah ke kampus ya, kalau semester 3 kan awalnya juga mulai pandemi gitu ya, jadi belum pernah kampus atau misalkan ke ruang kelas atau ke ruang dosen. Nah, nanti bisa berkunjung ke ruang dosen kalau misalkan pas sudah ada izin untuk tatap muka gitu ya. Oke, selanjutnya ini cukup perkenalan saya. Nanti jika ada yang belum atau mau ditanyakan belum jelas, nanti bisa WA saja. Oke, selanjutnya saya akan ke mata kuliah kita hari ini ya. Ke tujuan perkuliahannya dulu. Jadi ini harus kalian ketahui juga bahwa tujuan perkuliahan kita untuk mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini nanti memberikan pengetahuan baik secara konsep ya. Konsep ini di sini adalah berupa teori ya. Biasanya saya akan menyampaikan teorinya terlebih dahulu, sedikit teori, kemudian nanti ada implementatifnya, jadi berupa implementasinya atau praktikumnya nanti seperti apa. Ya, tentunya terkait dengan pengembangan aplikasi mobile ya. Kalau dulu mungkin kalian pernah belajar pengembangan aplikasi web, nah kalau sekarang pengembangan aplikasi mobile ya. Jadi kita akan belajar secara perlahan bagaimana mengembangkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian temui di Google Play Store atau di iOS ya. Di situ ya, mungkin lebih familiar di Google Play Store ya. Kemudian ada interaksinya dengan web service. Nah, ini nanti kalau sudah terkait dengan database untuk mengembangkan aplikasi mobile baik skala personal ini ya levelnya mungkin masih tujuannya dari pengembangnya mungkin untuk skala personal saja, lalu ada yang skala enterprise. Ini kalau ini udah skalanya skala besar gitu ya, enterprise. Oke, nanti tujuannya itu ya, jadi kita ada teori dan ada praktiknya, tapi dalam satu pertemuan karena 3 SKS ya. Kalau 4 SKS mungkin ada teori ada praktiknya dua-dua ya, tapi kalau ini nanti langsung saja sedikit teori, kemudian nanti akan lebih banyak pada prakteknya gitu. Oke, itu untuk tujuan perkuliahan. Selanjutnya adalah kontrak kuliah. Nah, ini juga sangat penting ya. Ada beberapa poin penilaian di sini. Tentunya kalian sudah familiar juga. Ada tugas, ada ujian ya. Ujian ini saya bagi menjadi dua, ada UTS dan ada UAS. Kalau di mata kuliah lain mungkin absen ini tidak dihitung atau misalkan tidak masuk dalam 100%. Nah, kalau di mata kuliah ini saya khususkan bahwa absen ini akan saya hitung poinnya adalah 5% dari total. Sehingga kombinasinya adalah UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, tugasnya 45%, lalu absennya 5%. Nah, untuk ujiannya nanti biasanya akan berupa project ya, projectnya baik individu maupun project kelompok gitu.
Lalu tugas-tugas juga biasanya tugas praktikum. Dan tidak usah khawatir ya, karena nanti untuk setiap praktikum saya akan menyediakan video tutorialnya ya. Jadi bisa diikutin. Kalau misalkan saya harus live coding di sini, kalian ngikutin juga nanti akan lumayan istilahnya banyak hambatannya gitu ya, dari sisi koneksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kehadiran ini kalau dilihat dari aturan universitas itu minimal 75% ya, atau 4 kali tidak hadir itu masih ditoleransi ya. Tapi kalau dari kebijakan kemarin itu absen 60% pun masih bisa ikut ujian gitu ya, karena mungkin kondisi pandemi. Tapi nanti kalau sudah normal lagi ya, kehadiran ini akan dihitung minimal 75%. Jadi tolong kalaupun nggak bisa hadir, misalkan Google Meet-nya, kalian tetap bisa absen di Kulino ya, karena absen yang direkap oleh TU dan dimasukkan ke Siadin itu adalah absen yang ada di Kulino. Nah, untuk absen sudah saya buka, biasanya jam 7 sudah saya buka, sampai 5 hari ke depan. Nah, nanti kalian bisa absen gitu ya. Absennya juga harus mengikuti formatnya. Di situ pertemuan 1, strip name, strip nama, kemudian kalian bisa memaparkan sedikit 1 paragraf saja cukup, apa sih isi perkuliahan hari ini. Nah, itu apa yang kalian tulis di situ nanti direkap oleh TU itu sebagai absen. Kemudian untuk toleransi ya, toleransi kehadiran di sini ya sebenarnya ini berlaku kalau kondisi offline, tapi untuk di sini ya tetap saya hadirkan gitu ya, 5 menit kalau pada saat Google Meet gitu ya. Kalau saat Google Meet tolong bisa on time atau bisa hadir lebih awal, karena apa? Karena kalau ketinggalan nanti juga ketinggalan info. Nah, tapi untuk mengantisipasi ini biasanya saya akan upload hasil rekaman dari perkuliahan kita ya. Jadi nanti akan saya upload juga ini rekamannya. Kemudian yang kedua untuk ini tugas ya, dilarang melakukan plagiat dalam tugas ya, karena nanti akan ada tugas-tugas khususnya yang berupa project, misalkan project membuat tampilan aplikasi Android, misalkan nanti tugasnya ini tolong jangan sampai plagiat atau nyontek atau ngambil punya orang. Nah, ini lebih baik apa adanya ya, daripada bagus banget tapi itu punya istilahnya download dari Google atau dari mana, nanti bisa terlihat gitu ya. Oke, kemudian ada wajib mengikuti presentasi tugas. Nah, ini biasanya presentasi ini untuk tugas kelompok biasanya atau proyek kelompok. Nanti setiap kelompok biasanya akan ada presentasi. Ini nanti wajib ikut. Nah, kalau misalkan saat jadwalnya tidak bisa presentasi, nanti bisa di ada 2 sebenarnya. Kalau untuk presentasi ini mode sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus itu secara langsung kalian presentasi satu persatu ke saya di Google Meet misalkan seperti ini, terus saya lihat secara langsung. Tapi kalau mode seperti itu sepertinya kurang efektif karena jumlah mahasiswa juga banyak, nanti akan memakan waktu lebih banyak. Nah, biasanya ada alternatifnya adalah mode asinkronus ya. Mode asinkronus itu modenya kalian presentasi Google Meet, kelompoknya saja, saya tidak harus ikut, kemudian nanti itu direkam lalu di-upload misalkan di Google Drive atau di YouTube, kemudian nanti linknya diberikan ke saya. Nah, itu akan lebih efektif. Jadi saya cukup mengecek linknya saja, saya lihat sendiri gitu. Nah, juga ada kelebihan kalau mode asinkronus. Ketika presentasi ada hal-hal yang salah ucap atau misalkan ada yang salah, itu kan bisa dipotong gitu ya. Bisa diedit, bisa dipotong, baru diupload yang bagus. Bisa diedit dulu lah. Tapi kalau live biasanya nanti ya kalau misalkan ada error atau apa, nah nanti bisa langsung terlihat gitu. Nah, itu untuk presentasi ya. Jadi ini untuk kontrak kuliahnya. Nanti misal ada pertanyaan atau apa, disimpan dulu atau dicatat dulu.
kita akan bahas pertanyaan atau tanya jawab itu nanti di sesi yang kelima tadi ya, sesi diskusi setelah saya menyampaikan praktikumnya. Oke, selanjutnya untuk silabus ya, di silabus ini adalah apa saja yang akan kalian pelajari kurang lebihnya selama 1 semester, dan untuk silabus ini secara garis besar nanti untuk penyampaiannya akan saya berikan secara bertahap gitu ya. Ada pengenalan Android ini hari ini ya, kemudian komponen-komponen Android, ada activity, event handling dan intent, lalu ada sumber daya Android dan user interface-nya. Kemudian ada jenis-jenis layout ya, seperti diketahui nanti ada kurang lebihnya ada 5 jenis layout di Android dan interface-nya nanti seperti apa. Lalu ada list view dan recycler view. Kemudian ada kita masuk nanti di database SQLite ya. Jadi database-nya ada 2 modelnya, ada lokal dan cloud ya. Untuk yang lokal bawaannya atau embed di Android itu ada SQLite. Ini database SQLite. Kemudian nanti UTS ini biasanya berupa project juga. Lalu setelah UTS ada beberapa materi juga, biasanya lebih fokus ke database, asynchronous task, kemudian ada MySQL, ada Firebase. Firebase ini database yang cloud ya, database yang cloud ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau yang gratis ini punya keterbatasan, hanya bisa diakses mungkin hanya 1 bulan atau berapa bulan. Nanti kemudian ada yang berbayar juga yang enterprise ya, ada 3 jenis kalau tidak salah. Kemudian ada LBS, nanti ini LBS ini adalah location based system ya, mungkin kalian familiar dengan namanya Google Map ya. Nanti ini terkait dengan peta gitu ya, atau dengan map ya, location based service. Nah ini nanti ada juga ya di Android. Kemudian setelah itu nanti ada ujian akhir. Ujian akhirnya nanti juga berupa project gitu ya. Oke, itu untuk silabusnya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita sambil jalan saja ya, tidak perlu panik atau apa dan sebagainya. Nanti kita dipandu perlahan gitu ya. Lalu ini referensinya, ini juga sudah saya cantumkan di Kulino. Jadi segala hal memang di Kulino sudah saya tampilkan lengkap di situ. Ada referensinya, kemudian ada nanti modul setiap pertemuan ya. Jadi untuk materi juga akan saya upload di Kulino. Kemudian nanti misal ada tutorial ya, karena ini praktikum, tutorial praktikum apa nanti saya upload juga di Kulino. Jadi absen juga ada di Kulino, segala hal yang terkait perkuliahan pokoknya akses di Kulino. Termasuk kemarin ada grup WA juga ada di Kulino. Selain saya kirimkan juga di info kelas di Siadin. Pokoknya akses Kulino dan Siadin, lalu akses juga grup WA yang sudah disediakan. Jadi nanti info-info yang real time dan update itu akan lebih ada di di grup WA ya. Oke, untuk referensi utama ya tentunya kami dari tim dosen ini menggunakan official Android Developer Documentation ini dari Google ya, developer.android.com, ini website resminya gitu ya. Jadi kita referensinya dari situ. Kalian juga nanti bisa buka-buka di situ. Lalu ada beberapa referensi pendukung ya yang lain. Selain mungkin di luar ini Pak, saya cari buku yang lain boleh nggak ya? Silakan. Misalkan kalian lebih suka baca buku, misalkan di situ ada studi kasus, ada apa, misalkan pergi ke Gramedia ada nemu buku belajar pemrograman Android ya, tidak masalah, itu sebagai suplemen ya, itu akan lebih baik itu. Atau misal kalian cari-cari download modul atau misalkan dari web, nah itu juga nggak masalah ya. Tapi intinya untuk referensi utama kita gunakan official Android Developer yang dari Google itu. Nah kalau tambahannya bisa
kalian cari sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya setelah referensi saya akan maju ke agenda yang selanjutnya, yakni pengenalan ya. Saya kasih sedikit teorinya dulu untuk pengenalan pemrograman perangkat bergerak ya. Di sini kita bicara dulu dari sisi operating systemnya ya. Untuk operating system tadi kalau kita lihat di depan sini, operating system yang ada biasanya khusus untuk aplikasi mobile yang paling familiar adalah Android ya. Android mungkin HP kalian juga saya kira 90% lebih itu pakainya HP Android gitu ya. Ya, kalau iOS mungkin ada, tapi saya kira ini karena eksklusif ya, juga mungkin banyak juga kalau di ini, tapi saya kira berdasarkan hasil survei juga paling banyak itu pengguna Android ya, karena bisa di beberapa vendor. Kalau iOS ini eksklusif hanya bisa untuk Apple. Kalau Android ini kalian punya HP Samsung, punya HP Asus, Xiaomi, Oppo dan lain sebagainya, itu sistem operasinya adalah Android gitu ya. Kemudian ada Windows Phone juga, ya ini biasanya untuk tablet dan lain sebagainya. Ini untuk sistem operasi yang ada di mobile. Selain juga mungkin ada di sini. Nah, di sini ada beberapa macam sistem operasi ya, mungkin sudah familiar juga. Ada Mac, ada ini biasanya Mac ini untuk di laptop ya, di PC. Kemudian ada Linux, ada Android tentunya, ada iOS, ada Symbian. Nah, Symbian ini biasanya dulu bawaannya di bawah apa namanya di Nokia gitu ya. Kemudian ada BlackBerry, nah sempat jaya juga dulu BlackBerry ya, mungkin sekarang sudah tenggelam lah istilahnya. Ada Microsoft juga dan lain sebagainya. Nah ini untuk sistem operasi yang ada di pasaran gitu ya. Nah kenapa nanti kita menggunakan Android, nanti akan ada penjelasannya ya. Kita bicara dulu kalau dari cara kerja OS ya, kita bayangkan, kita imajinasikan kita sebagai pengguna di sini memegang laptop ataupun PC ataupun HP. Pengguna ini mengakses sebuah aplikasi ya, seperti aplikasi yang kita gunakan saat ini di depan kita. Ini misalkan Google Meet, pengguna mengakses Google Meet. Ini tentunya dibantu dengan kerja sistem operasi ya di dalamnya. Kalau pakai PC mungkin pakai Microsoft tadi. Kemudian kalau misalkan kita pakai HP, HP-nya Android ya tentu OS-nya adalah Android. Kemudian ada perangkat keras ya, tentunya perangkat keras yang mendukung, ada layar, ada keyboard, ada RAM ya, tentunya random access memory, lalu ada storage-nya dan lain sebagainya. Itu perangkat keras, nah, di mana semuanya saling bekerja sama lalu memberikan feedback. Nah, ini garisnya ada dua ya, kanan kiri, memberikan feedback, lalu aplikasi ini akan menampilkan feedbacknya di sini lalu ditampilkan ulang kepada pengguna. Nah kurang lebihnya itu cara kerja OS kalau kita lihat dari sisi pengguna ya. Ini layer-layernya bisa perhatikan, itu cara simpelnya ya. Oke. Selanjutnya kita bicara lebih ke Android ya. Kenapa kita belajar Android ya? Android ini adalah sistem operasi dan platform pemrograman yang dikembangkan oleh Google ya. Jadi ini untuk sistem ini dipunyai oleh Google ya. Nah untuk pengembangannya biasanya untuk smartphone dan perangkat seluler lainnya seperti tablet ya. Walaupun sekarang juga sudah banyak perangkat-perangkat yang bisa menginstal Android. Contohnya paling dekat mungkin ada yang punya smart TV gitu ya. Di situ sudah pakai Android juga. Jadi ada smart TV, di dalamnya kita bisa install aplikasi-aplikasi Android, misalkan install YouTube juga. Kita bisa lihat YouTube lewat TV secara langsung, TV-nya dikonekkan ke WiFi misalkan. Nah itu juga perangkat yang mendukung untuk Android tersebut. Nah kemudian Android bisa berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak produsen yang berbeda ya.
Seperti saya bilang di awal tadi bahwa baik HP kalian Samsung, kemudian Asus, Xiaomi, Oppo dan lain sebagainya. Nah itu produsen-produsen HP yang berbeda, tapi operating sistemnya menggunakan Android. Kemudian di TV juga, TV misalkan Smart TV ada Samsung, Smart TV LG, nah itu juga menggunakan Android. Itu ya, jadi penjelasan nomor 2 itu adalah contohnya. Jadi produsen apapun gitu ya, mungkin kecuali HP iOS tadi ya, Apple tadi ya, karena lebih eksklusif ya. Oke, selanjutnya itu dari penjelasan Android. Lalu, nah tadi kita kembali ke OS, berarti berdasarkan hasil survei ini masih survei yang lama ya, karena masih ada BlackBerry dan Symbian di sini, bahwa masih tetap pengguna terbanyak untuk operating system itu masih Android ya. Kalau survei yang terbarunya mungkin grafiknya sudah berubah, Android tetap yang nomor 1. Apple nomor 2 ya, Symbian ini sudah mulai sedikit, mungkin masih ada ya, ada juga yang BlackBerry, ya, saya kurang tahu ini BlackBerry-nya sudah masih ada yang pakai atau memang sudah tidak ada sama sekali. Lalu ini aplikasi-aplikasi yang lain, Microsoft ya, Microsoft Windows Phone juga ada. Oke, selanjutnya kenapa kita belajar Android ya, ada alasan-alasan Pak kenapa enggak iOS saja gitu ya. Alasannya tadi ya, karena kalau iOS itu yang punya nanti eksklusif hanya beberapa orang, nanti yang lain nggak bisa di running di HP-nya gitu. Maka kita menggunakan Android karena ada beberapa kelebihan-kelebihan di sini. Tentunya yang pertama adalah open source ya, atau source-nya terbuka, bisa dimodifikasi, bisa didistribusikan ulang, bisa kita otak-atik. Nah, ini open source ya. Mungkin ada juga yang di sini yang ikut DOSCOM ya, Linux Open Source Community. Jadi di Udinus itu sudah ada komunitasnya gitu ya. Kemudian yang kedua ini untuk kenapa kita pilih Android. Ini pilihan banyak perangkat mobile seperti yang tadi saya jelaskan, bisa di HP Samsung, Asus dan lain sebagainya. Ya, ini bahkan Android sudah mulai diaplikasikan di PC lewat Remix OS ya. Lalu aplikasi yang support Android ini dulu berdasarkan hasil survei 2014 itu jumlah aplikasi yang masuk ke Play Store sudah mencapai 1,4 juta aplikasi. Ini 2014 saja sudah sekitar 1,4 juta ya, apalagi sekarang 2021 pasti sudah berjuta-juta ya, puluhan juta aplikasi. Lalu harganya juga lebih murah. Ini tentunya kalian kalau cari HP sekarang yang Android banyak yang murah ya, misalkan harga 500 atau misalkan 1 juta itu sudah dapat gitu. Sudah dapat Android ya, walaupun tentunya punya keterbatasan di RAM dan storage yang lainnya. Lalu Android ini support micro SD, ini kelebihan yang lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi kenapa kita pilih Android. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalian juga mungkin sudah tahu ada versi-versi OS di Android ya. Android ini unik juga karena memberikan penamaannya ini berdasarkan nama makanan gitu ya. Nama cake, kebanyakan nama cake. Kemudian bentuk logonya juga menyesuaikan ya. Ada misalkan versi 1.5 ada cupcake ya, bentuknya kayak cupcake gitu ya. Ada donat ya, bentuknya kayak donat. Tentunya di situ ada logo Android-nya ya, si Android-nya ini. Nah, untuk operating system yang terakhir, kalau yang rilis resmi itu versi 11 ya, Android versi 11, biasanya dikenal dengan R ya, Android R. Kemudian ini biasanya punya nama resmi, namanya Red Velvet Cake ya, itu nama resminya. Kemudian kalau 12 ini memang belum resmi secara rilisnya, tapi sudah ada kode namanya
Android 12 itu kode namanya S ya, ada snow cone ya. Nah, kalau kalian perhatikan penamaannya juga urut abjad ya, ada C, D, E sampai sekarang itu dari 10 Q, kemudian 11 R, kemudian 12 S ya. QRS ya. Ini Snowcone ini belum resmi ya, nanti mungkin namanya bisa ini ataupun yang lain. Pokoknya depannya S gitu. Nanti kalau misalkan Android 13 itu nanti namanya ST berarti ya, nanti nama kue yang berawalan huruf T apa gitu. Nah ini untuk versi-versi OS di Android. Oke, selanjutnya, nah ini paling penting ini. Nah, untuk spesifikasi minimal komputer, jadi kalian ketika mengikuti mata kuliah ini harus memperhatikan PC atau laptopnya yang digunakan. Ini minimal harus memenuhi spesifikasi ini agar bisa mengikuti dengan baik ya. Tentunya yang pertama adalah Windows 7, 8, dan 10, baik 32 bit atau 42 bit. 64 bit, kemudian minimal RAM-nya 3 GB plus 1 GB untuk emulator gitu ya. Ini untuk emulator ini untuk running di virtual device ya. Untuk rekomendasinya memang 8 GB ya. Tapi kalau misalkan kalian RAM-nya sudah 4 cukup ya. Tapi kalau misalkan yang masih laptop saya masih 2 GB RAM-nya. Saran saya mending di upgrade ya, upgrade RAM-nya saja, tidak perlu beli baru laptopnya ya. Tapi kalau ada misalkan ada rezeki ya silakan bisa upgrade atau laptopnya diganti gitu. Tapi kalau ada keterbatasan mending RAM-nya di upgrade saja, misalkan dari 4 atau dari 2 menjadi 6 ataupun 8. Nah itu 8 sudah cukup bagus lah, itu rekomendasi dari Google-nya segitu ya. Lalu untuk ruang penyimpanan, saya kira kalau ruang penyimpanan ini tidak ada masalah. Untuk komputer-komputer biasanya sudah cukup di atas 100 GB. Nah ini ruang penyimpanan 2 GB ini minimalnya, tapi rekomendasinya adalah 4 GB. Saya kira kalau laptop-laptop itu sudah minimal sudah punya 4 udah punya 100 GB penyimpanan. Nanti 4 GB ini akan digunakan untuk 500 MB untuk IDE. Kemudian ada 1,5 GB untuk Android SDK dan emulator sistem image ya. Ini 4 GB ya minimal. Jadi 2 GB ini kalau rekomendasinya 4 GB. Lalu untuk minimal layarnya ini 1280 x 800. Nah, untuk requirement ini dari Google sendiri ya, atau dari developer.android.com ya /studio. Ini spesifikasi minimalnya. Nah, lalu untuk bagaimana kita memulai mata kuliah ini, memulai Android ini, nanti diharapkan kalian bisa melakukan instalasi Android Studio. Kalian bisa download di developer.android.com/studio ya. Nah, ini nanti di download sampai selesai ya. Ukurannya memang lumayan ya, hampir 1 GB. Nah, jika download sudah selesai, nanti diklik kanan pada file. Oke, ini nanti akan muncul ya. Ini sebenarnya tampilan untuk Android yang versi 4.0 dan 3.0 ini kurang lebihnya seperti ini. Tapi kalau kalian download dari webnya yang terbaru itu ada versi 2020.0 ya. Titik 3.1 kalau tidak salah. Itu yang terbaru, tampilannya pun ada agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi tidak masalah kalian mau pakai versi yang 3, 4 ataupun yang terbaru, karena kalau digunakan itu kurang lebihnya sama. Yang terjadi hanya perbedaan analoginya seperti kalian menggunakan Microsoft Office gitu ya. Kalian mau buka file Word, kalian gunakan 2007, 2010 maupun 2013 ataupun yang terbaru itu sama saja bisa membuka file Word.
Tapi tentunya kalau pakai aplikasi yang terbaru, ada fitur-fitur yang tambahan gitu, fitur-fitur yang lebih baik. Nah ini kalau instalasi saya kira bisa ya, tinggal install di next, nanti disimpan di mana, kemudian start Android Studio, finish, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini saya kira ada instalasi, nanti ada sedikit download ya, karena kalau di awal gini nanti akan lebih banyak downloadnya ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ada konfigurasi SDK, software development kit, ada software development kitnya, nanti kemudian ada memulai Android Studio. Di sini tampilannya agak sedikit berbeda, ini versi 341 ya, baik versi 341 maupun 401 juga sama, nanti kurang lebih seperti ini. Tapi untuk versi yang terbaru ada sedikit perbedaan untuk mulai startingnya, tapi itu nanti sama saja ya, fungsinya sama. Oke, ini untuk materi pengantarnya, kita akan beralih ke praktikum gitu ya. Kita akan ke praktikum. Kita ke praktikum, saya akan coba buka Android Studio-nya. Sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Pak. Sudah ya. Oke, ini pakai Android Studio yang versi terbaru. Kalian boleh pakai yang lama karena kalau download di webnya itu ada beberapa pilihan. Kalian mau pakai versi yang mana? Kalau versi terbaru juga boleh. Tapi kalau RAM-nya masih 2 GB, tolong jangan install ini ya, nanti laptopnya lemot gitu ya. Tapi kalau udah 4 GB RAM-nya itu sudah memenuhi gitu ya. Oke, saya akan memberikan sedikit praktikum ya. Yang bertanya tolong nanti di sesi diskusi ya. Oke, saya akan coba. Ini masih project yang kemarin saya close, nanti kita akan buat project baru. Sudah tampil ya, ini Android Studio-nya ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sebentar. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian bertanya spesifikasi laptop yang saya gunakan, di sini saya pakai RAM-nya 8 GB ya. Ini aja lumayan seperti ini. Nah, ini ada pemberitahuan ya, ada update terbaru lagi Android Studio Arctic-Fox 2020-31 patch yang kedua. Padahal saya masih pakai patch yang pertama kemarin. Sudah tersedia. Nah, ini minta diupdate, tapi nanti saja ya. Ini yang kemarin. Kalau bahasa pemrograman yang dipakai nanti kita pakai Java. Nah, ini masih proses membuka. Oke. Ini saya close dulu ya karena masih project yang kemarin. Jadi kalau untuk pertama kali dibuka nanti screen-nya seperti ini. Kalau pakai Android Studio yang versi terbaru, nanti di sini ada new project. Nah, biasanya kita klik to project. Kalau misalkan sudah punya project yang kemarin-kemarin misalkan, ini nanti tinggal open. Nah, kita akan coba yang new project saja di sini. Nah, di sini akan ada pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan activity-nya ya. Lalu ada pilihan juga, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan ini untuk perangkatnya, kalian mau
di Wear OS, Android TV, otomotif dan lain sebagainya. Nah, tapi karena kita belajar untuk yang di phone atau di HP, nanti kita pakai phone dan tablet. Kemudian pilihan activity-nya juga banyak di sini, ada MT Activity, ada Google Maps Activity. Nah, untuk Google Maps Activity ini nanti digunakan ketika kita belajar LBS ya, Location Based Service. Lalu ini ada beberapa juga, banyak ya activity-nya. Nah, kita akan gunakan yang MT Activity dulu. Nah, MT Activity, setelah ini kita next. Lalu ada identitas di sini, kita perlu mengisi identitas dari activity yang kita buat. Misalkan kita beri nama latihan 1 Android. Dan 1 Android. Nah, ini ada package ya. Kalau di Java itu ada kelas, ada package. Nah, package-nya di sini kalau awal biasanya namanya example, ini bisa diganti di edit saja. Lalu untuk save location atau penyimpanan, kalau defaultnya biasanya di mana kalian menginstal menginstal Android Studio-nya, nah itu nanti otomatis disimpan. Misalkan misalnya di C, nanti Android Studio-nya nanti ada folder khusus untuk project. Tapi kalau kalian mau custom juga boleh, kalian tinggal klik yang folder ini, misalkan disimpan di D, kemudian buat folder baru. Ini seperti saya contohnya, nanti di di sini di D ya, nyimpannya di D, latihan 1 Android. Kemudian bahasa pemrograman yang kita gunakan nanti adalah Java. Lalu ada minimum SDK Software Development Kit-nya, ya ini terkait dengan versi Android. Ya, kalian bisa ngecek Android yang kalian gunakan, HP kalian itu OS-nya sudah versi berapa ya. Misalkan OS saya, Pak, OS saya masih Lollipop. Nah, makanya nanti kalau saya pilih Lollipop di sini, ini minimalnya ini masih bisa di running menggunakan HP yang masih versi Lollipop. Tapi kalau misalkan saya pilih minimalnya Android 9 ya, misal atau versi 5, kemudian HP kalian itu masih Lollipop. Nah, ini nanti nggak bisa di running di HP kalian. Kalau untuk minimalnya nanti bisa Jelly Bean ya, tapi kalau saran dari sini tadi adalah Lollipop, nah, maka kita pilih Lollipop. Tapi saya kira HP-HP sekarang baru sudah minimal ada Oreo ya, minimal. Atau bisa juga Pi, atau Q, atau R ya. Queen Cake tadi Q, kemudian R ini tadi Red Velvet ya. Ya, yang 12 belum muncul ya, 12 memang karena belum rilis tadi. Oke, saya pilih yang Lollipop saja di sini. Ya, nanti disesuaikan dengan HP kalian. Minimalnya ya, ini minimalnya. Kemudian kalau sudah diisi semua, sudah sesuai, kita finish. Ini nunggu. Ditunggu ini loading ya. Nah, ini masih indexing di sini. Nah, kalau awal biasanya nanti akan muncul 2 tab ya, di situ ada file Java dan file XML. Ya, untuk file Java nanti digunakan untuk coding file Java-nya, kemudian ada XML ini nanti untuk desain ya. Nah, kita yang gampang-gampang dulu untuk pertemuan pertama, kita nggak usah ke Java-nya dulu, kita ke XML-nya dulu nanti setelah terbuka. Yang penting tahu caranya buka dulu, kemudian nanti kita akan coba running. Kalau untuk awal biasanya belajar pemrograman itu defaultnya kita belajar Hello World gitu ya, halo dunia gitu. Nah, ini akan otomatis nanti Hello World akan kita coba running seperti apa. Oke, ini masih menunggu ya, bisa kalian lihat di bawah sini masih mengimport.
Oke, ini sudah siap, sudah tidak ada loading. Nah, ini kita akan coba buka yang XML-nya. Nah, kalau kita buka XML-nya di sini default-nya kita perkecil di sini. Ini ada default-nya, tampilan layarnya di sini menampilkan Hello World. Ya, Hello World di sini. Oke, di sini bisa kita lihat ada kodenya, ada di sebelah kanan atas, ada kode, ada speed, ada design. Kalau kodenya bisa menampilkan kodenya saja. Nah, ini untuk XML ya, Extensible Markup Language. Text view, di sini ada Hello World. Ya, ada Hello World di sini. Nanti ini Hello World-nya kita akan ubah, tapi kita akan coba running dulu. Ya, untuk caranya running ini ada di atas di sini. Nah, kalau masih awal biasanya ini masih kosong ya. Kita bisa setting di FVD Manager ya. Seperti saya bilang tadi ini adalah Android Virtual Device. Jadi nanti ketika running akan muncul virtual handphone yang kita pilih tadi, bisa Nexus ataupun Pixel ya. Nah, sebenarnya ada alternatif lain. Kalau misalkan RAM kalian terbatas hanya 4 GB, misalkan berat, kalian bisa running di real device atau di handphone kalian. Caranya nanti ada settingnya di HP kalian itu perlu dibuat mode debugging atau dibuat mode developer option. Nah, caranya nanti akan saya berikan, saya sudah buat tutorialnya, cara settingnya, tapi itu sebagai alternatif saja. Nah, kalau yang utamanya nanti bisa pakai FVD Manager, FVD ya, di running di salah satu virtual device ini. Nah, kalau masih awal biasanya ini kosong, caranya kita ke Android Virtual Device Manager, kemudian ini biasanya kosong, pilih yang Create Virtual Device di sini. Nah, ini ada banyak pilihan, mau untuk TV, handphone dan lain sebagainya. Tablet juga beda ya. Resolusi tablet ini berbeda ya, karena landscape, modelnya landscape, tapi kalau phone ini modelnya portrait ya, berdiri. Oke, ada banyak pilihan, ada Pixel maupun Nexus. Nah, tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah antara Pixel maupun Nexus. Ini bisa kalian pilih layarnya mau berapa inci ya HP-nya. Misalkan ini 5,8 inci. Rata-rata HP sekarang itu minimal itu ada 5 inci ya. Nah, ini bisa kalian pilih. Ini lebih kecil ini yang incinya ini. Nah, kita biasanya pilih yang Pixel maupun Nexus. Nah, kalau sudah dipilih ini nanti di next. Nah, ini akan ada pilihan API level. Ini biasanya akan download juga ya. Jadi kalau awal-awal ini nanti akan banyak downloadnya. Jadi tapi kalau sudah jalan nanti nyaman gitu ya. Ini saya sudah download yang 2 versi, Oreo dan Pi. Ini untuk sistem image minimum. Ya gunakan yang Android 9 saja atau Pi. Nah, kalau pakai R atau Q nanti terlalu berat gitu ya. Oke, kalau sudah nanti di next, nanti selesai, nanti akan muncul di sini. Ya, saya nggak next nanti karena akan download lagi, nanti malah lama kalau download. Nah, kalau sudah nanti akan muncul di sini. Nah, kita bisa close kalau sudah muncul. Kemudian nanti muncul di sini ada 4 tadi ya, kita bisa pilih misalkan di Nexus 5 EPE6. Cara runningnya kita akan coba running Hello World di sini, kita running. Nah, ini nanti akan muncul virtual device-nya. Oke, kita coba tunggu dulu.
Nah, ini masih running di bawah ya. Ini proses dari running virtual device. Bentar. Kalau pakai virtual memang lumayan ya. Apalagi RAM-nya terbatas. Kalau mau lebih kencang ya RAM-nya 16 GB. Itu cepat. Yang suka game ini pasti RAM-nya besar-besar gitu ya. Nah, ini sudah proses install. Kita ditunggu dulu. Nah, ini sudah sukses, sudah tidak. Nah, ini tampilan awal dari Hello World ya. Sudah muncul ya virtual device-nya ya. Sudah, Pak. Nah, ini Hello World-nya ya seperti ini. Kita akan coba ganti Hello World-nya misalkan dengan nama kita. Ini teksnya. Ini ada pengaturan-pengaturan ya. Kita pakai nama misalkan. Ya, bisa pakai kode di sini caranya ya, ganti nama atau misalkan pakai desain. Nah, di sini ini sudah otomatis berubah namanya, teksnya. Kemudian kita akan coba menambahkan image. Nah, caranya kalau lewat desain ya di sini pakai image view ini, di drag and drop ke sini. Kalau pakai kode ya berarti nanti pakai kode XML. Nah, ini karena belum ada foto, kita bisa tambahkan di sini pakai kode plus ya, ini ya, add resource. Kita tambahkan, lalu ada import reweables. Nah, kita cari foto kita misalkan di folder D. Nah, kita cari di sini, misalkan di folder ini. Klik, nah ini sudah ada foto saya, kemudian di next. Sudah muncul, lalu kalau sudah ada pilihan import ya, ini nanti akan muncul di sini ya. Kalau sudah dipilih, kalau kita pilih ini ya avatar, kalau kita pilih ini background ya, kita pilih foto saja, kemudian kita oke. Nah, ini posisinya besar, kita perkecil dulu. Ini kalau lewat desain ya, seperti ini. Nanti di posisikan di tengah, kita tarik ini. Ini nanti ada di layout ya. Ini namanya constraint layout. Nanti akan dipelajari. Ini biar posisinya di tengah, ditarik kanan kirinya ya. Nah, kalau kita lihat di kode, ini akan nambah ya image view seperti ini. Kodenya ini bisa menambahkan lewat sini, kita tambahkan image view atau lewat desain di sini. Nah, kita akan coba running lagi, running ulang. Kita klik run app yang ini, kita tampilkan ini biar hasilnya juga terlihat. Nah, nanti setelah ini bisa kalian coba ya. Nah, ini yang simple dulu, nanti kita bertahap. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Latihan 1 Android. Ini nanti kita belum ke button dan lain sebagainya ya, karena nanti bertahap. Ini yang simpelnya dulu sebagai pengantar. Oh, ternyata nanti saya bisa buat aplikasi Android ya. Wah, ini nanti ternyata bisa saya jual, bisa saya upload di Play Store dan lain sebagainya.
Nah, ini baru permulaan. Nanti selama 1 semester kita akan belajar lebih jauh, termasuk belajar dari mengenai database. Oke, saya kira cukup itu untuk materi pengantarnya. Nanti biar kalian di awal ini memang perlu persiapan ya, seperti instalasi. Instalasinya memang membutuhkan koneksi internet karena harus download. Kemudian nanti coba-coba seperti saya ini lah, minimal seperti ini, running Hello World, kemudian menambahkan image. Oke, saya kira itu saja untuk praktikum pendahuluannya, tidak perlu yang ribet dulu, yang simple dulu. Nanti setelah ini kita akan diskusi. Oke, saya stop sharingnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Silakan. Mas Noval sama Mas Fitra, silakan. Saya lihat Andrea dulu. Mas Noval dulu. Silakan, mau tanya apa, Mas? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi kan ada JavaScript, berarti kita harus mempelajari Java dulu. Maksudnya gimana? Tadi kan ada Java tuh, file Java. Ya, itu nanti kita pakai Java sebagai bahasa pemrogramannya. Ini sudah embed di sini. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Mas, apa lagi? Fitra. Mas Iya, apa enggak? Oh ya, Mas ya. Saya mau tanya, itu kan aplikasinya buat Windows ya? Ya. Kalau pakai MacBook, pakai aplikasinya yang mana? Di downloadnya ada nggak? Belum tahu downloadnya gimana ya, bentar. Tadi nggak ngikutin dari awal ya? Oh, tadi suaranya putus-putus, Pak. Suara saya putus-putus? Iya. Oh, yang lain putus-putus nggak tadi suara saya? Tidak, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya, berarti koneksinya Mas Fitra ya? Iya. Oke, nanti bisa download di developer Android Studio tadi. Oke, Pak. Terima kasih. Developer.android.com kemudian /studio gitu ya. Kamu pakai apa, Mas? MacBook Pro, Pak. MacBook ya. Ya, nanti dicoba ya. Ada untuk Mac tuh, kata Mas Benedictus. Coba ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mas Arya, Pak, PPT-nya di share. Ya, nanti saya share di Kulino. Sama rekamannya ini nanti saya upload juga. Pokoknya segala hal nanti di Kulino ada, di grup ya saya share. Kalau di Kulino belum ada, nanti bisa tanyakan di grup. Pokoknya jangan khawatir, nanti pasti saya share gitu. Kalau misal saya lupa atau apa, nanti tolong diingatkan gitu ya. Pak, belum ada. Kalau misalkan sampai besok kok belum ada, Pak, belum ada materinya gitu. Nanti diingatkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan atau diskusi yang lain? Oke, kalau nggak ada nanti sambil jalan, saya perlu jelaskan dulu bahwa untuk ini kan perkuliahan lebih banyak praktikumnya ya. Nah, kalau materi tentunya nanti akan saya share di Kulino. Untuk praktikum ini, untuk praktikumnya nanti akan saya buat dalam bentuk video tutorial. Tentunya yang buat tutorial ya saya sendiri, muka saya sendiri gitu ya. Jadi nggak usah khawatir saya ngambil dari yang mana, tapi nanti saya buat sendiri, kemudian nanti kalian boleh ikuti gitu ya. Kalau misalkan Pak versi Android Studio-nya saya mau install yang versi 4 atau 3, tidak masalah ya, tidak harus yang baru, karena tadi seperti saya bilang bahwa itu hanya tools ya, kalian boleh pakai yang mana saja. Kemungkinan video saya juga masih pakai versi 4, itu nggak masalah ya. Analoginya tadi seperti saya bilang bahwa kita bisa membuka Microsoft Office versi 2007,
2010, 2013 ataupun yang terbaru untuk membuka file Word, jadi sama saja sebenarnya. Oke, itu saja. Nanti untuk praktikum ke depannya saya buat video tutorial, pokoknya akan saya ingatkan, saya posting di grup WA. Tolong kalian bisa mengecek secara berkala di Kulino. Misalkan besok ada kuliah ya, misalkan hari Rabunya kalian ngecek, oh di Kulino ternyata besok ada kuliah ini. Nah, karena praktikum saya tidak akan Google Meet terus-terus ya, karena kalau praktikumnya Google Meet seperti ini, saya praktek kalian ikuti, saya kira nanti akan banyak kendala dan waktunya juga nggak akan cukup kalau cuman 2,5 jam. Saya yakin seperti itu, karena kecuali memang kita tatap muka di kampus misalkan offline ya, saya praktikum kalian ikuti itu nggak masalah, tapi kalau online saya kira akan banyak kendala, apalagi tadi yang putus-putus atau apa. Nah, solusinya adalah dengan saya membuat tutorial, saya buat video tahap-tahapannya seperti apa, kemudian nanti saya berikan linknya, kurang lebih seperti itu ya. Itu ya, saya sudah memikirkan semuanya bisa dirangkul lah, kurang seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, rekomendasi Google pemrogram utama Android pakai Kotlin. Ya, Kotlin itu sebenarnya turunannya dari Java ya, bahasa utamanya nanti kita pakai Java. Kalau semester 3 belum pernah, kita nanti sambil jalan saja Mas ya. Nanti kalau basicnya dari Java dulu akan banyak materi yang tertinggal gitu ya. Kita sambil jalan saja, nanti insya Allah langsung paham gitu ya, karena pemahaman atau penjelasan materi saya berurut gitu ya. Ya itu. Nah, kalau misalkan belajar Java sebenarnya bisa pakai ini ya, yang versi desktop itu, tapi nanti juga memakan lebih banyak waktu sebenarnya. Kalau satu semester nanti nggak akan cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan dibuka videonya. Saya akan saya foto sebagai dokumentasi perkuliahan. Kehadiran kalian juga dihitung dari video. Nyala nggak videonya gitu. Kalau cuman layarnya aja nggak ada videonya ya, berarti nggak hadir gitu. Oke, sekarang aja dinyalain videonya nggak apa-apa. Masih banyak yang belum menyalakan video. Yuk dinyalakan videonya, saya akan coba foto. Nah, belum banyak nih yang nyalain video. Oke, Mas Burhanuddin, Mas Nova Firman, Mas Zeus. Yuk, yang belum menyalakan video, silakan dinyalakan. Mas Maheda ini kemana nih? Kok ada? Oh, oke, ayo saya hitung ya. Ayo dinyalakan videonya, Mbak Salwa. Nah, saya nggak bisa nyebut satu-satu, ini banyak banget sampai 68 ya. Ternyata banyak juga yang belum hadir ya, tapi nggak apa-apa, nanti rekamannya akan saya upload juga. Oke, kita hitung, silakan boleh memberikan gaya terbaiknya ya, walaupun mungkin belum ada yang belum mandi mungkin ya, mungkin. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya ini dulu, saya cek dulu, jangan dimatiin dulu. Saya coba cek dulu. Oke, sudah oke lah.
cukup. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, bisa bertanya lewat grup atau bisa bertanya di Japri ke nomor saya. BTW, ini kodenya berapa ya? 4509 510. Saya cukupkan untuk pertemuan 1. Minggu depan kita akan saya berikan video ya. Nanti harap dicek di Kulino. Untuk semua mohon mengecek Kulino dan absen ya. Pokoknya absen di Kulino ya, hari ini juga biar nggak lupa gitu. Walaupun saya beri estimasi waktu 5 hari, tapi tolong absen di Kulino. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 1. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa vaksin ya bagi yang belum. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.